sebenarnya segmen terakhir, tapi saya nggak berharap. Saya harapannya, Madam, kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya ya. Ya, Tadi ya. sebelum saya break, kita masuk ke segmen ketiga ini yang ingin menjadi pertanyaan, apakah dengan pasangan kita butuh batasan juga? Di saat pasangan sekarang ini menuntut kita itu, kau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Itu enggak sih, Madam? Tapi Norak banget sih. norak banget ya kayak gitu ya. Udah mau muntah. Gimana sih sebenarnya Madam secara benernya nih menurut Madam, karena dari segmen pertama kita itu sudah banyak berbicara tentang burnout, mulai dari kita butuh apa sampai kita akhirnya harus menjaga segala sesuatunya, batasan privasi, dengan siapapun tetap butuh batasan. Nah, pasangan seperti apa batasannya? Kau adalah milikku, ku adalah milikmu. Ya, enggak. Aku dan kau milik Tuhan. Itu yang benar. Wah, Karena nggak ada kalau yang lagi abadi. bucin-bucinnya itu nggak setuju loh mereka terkadang loh Madam ya. Iya, iya sih. Mhm. Bucin-bucin itu paling berapa lama ya? Kadang-kadang ya saya terlalu real ya. Saya berpikir itu nggak mau yang muluk-muluk gitu. Mungkin oh iya, saya berpikir itu nggak mau terlalu muluk-muluk. Karena apa? Karena saya sudah melalui banyak masa di mana apa yang saya pikirkan saya dapat ternyata nggak dapat. Ya, Di mana saya tidak sesuai pikirkan, ekspektasinya. iya, saya pikirkan saya mampu gitu untuk mempertahankan hubungan ternyata nggak juga gitu. Kenapa? Ya karena saya berpikir yang kekal itu hanya milik Tuhan bukan milik saya. Akhirnya saya paham soal batasan itu penting banget Mas Zaki. Kenapa? Suami istri itu nggak melulu selalu bersama-sama. Karena itu bisa menyebabkan pertengkaran. Harus ada batasannya. Seperti ini ya, saya pembicara. Saya itu selain pembicara juga hipnoterapis. Banyak yang mengundang saya private mengajarkan tentang kepribadian. Banyak juga yang manggil saya untuk hipnoterapis one on one. Ada yang di apartemen mewah, ada yang di rumah. Nah, di sini suami saya nggak mungkin ikut kemanapun saya cari makan. Iya, iya, iya. Satu lagi suami saya pengusaha. Iya. Saya juga nggak mungkin ikutin dia kemanapun karena moto tadi aku milikmu, kau milikku. Tuh, itu notice tuh untuk timnya Move itu ada tuh satu tuh. Tolong ya, kau Tolong dan ya. aku milik Tuhan. Hmm. Itu yang benar. Jadi batasan itu penting. Kenapa? Supaya kita langgeng. Karena begini loh ya, kadang-kadang kita, ini saya nih ya, lagi ngajar nih misalnya, terus suami saya ngetem di situ ya kayak angkot ngetem gitu. Iya, Terus tiba-tiba saya kan butuh improve ya, improvisasi di mana seperti saya bilang, aduh bapak yang ganteng di sana, mau pertanyaan apa yang mau saya jawab. Terus suami saya karena ikut saya terus marah. Terus cemburu gitu. Terus nggak ngalir dong pundi-pundi. Saya takut itu nanti naik di TikTok jadi lagunya Mokondo yang kayak gitu ya loh. Ih, Madam loh. Serem gak iya sih? itu ada lagu itu loh ya. Mokondo gitu terus istrinya. Ada loh gitu Iya Madam. bener, Bener-bener sih. bener. Nah jadi dari awal pernikahan saya sama suami saya sudah menetapkan batasan-batasan. Termasuk ketika malam hari suami saya sudah tidur, saya masih membalas WA walaupun itu di jam 12. Suami saya tahu kalau dia tegur saya pasti bilang rezekiku tidak akan mengalir. Padahal udah jam 12 malam. Karena benar, jam 12 itu tiba-tiba madam, apalagi yang kurang karena besok madam mau ngomong nih. Misalnya dari klien, bener loh. Jam 11 malam tiba-tiba terkirim flyer. Om Putra aja ngirimnya malam-malam kok. Iya, 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 iya. Maksudnya percaya aja, gua sayang sama elu, tapi gua gak harus deket elu. Lu juga sayang sama gua, tapi bukan lu harus nempel kayak perangkok gitu loh, di amplop. Gak harus, karena rezekimu akan tertutup. Iya. Ketika engkau ribut, Oke. engkau bersama dengan pasanganmu, engkau ribut rezekimu tertutup. Jadi sorry to say sebenarnya Madam kalau kita lihat itu fakta yang terjadi di lapangan itu kan sorry to say nih sebenarnya ya, banyak akhirnya pernikahan itu tidak bertahan lama gitu ya Madam ya. Iya, Jadi alasannya takut selingkuh juga iya, ya. satu. Yang kedua adalah sepertinya kita belum cocok katanya seperti itu. Kecocokan itu tidak ditemukan setelah berumah tangga, kan repot ya kalau udah kayak gitu ngomongannya ya Madam ya. Benar. Nah,
Dengan anak butuh batasan juga nggak sih? Butuh. Saya membuat batasan dengan anak. Oh, Madam secara pribadi membuat itu? Saya ya saya nggak bicara tentang orang ya. Oke. Tadi batasan dengan pasangan, saya sudah membatasinya. Iya. Pasangan saya kalau saya cari makan dia nggak pernah telepon ngegara-garai saya gitu. Dia di mana? Udah di mana? Nggak pernah. Saya bilang oke. saya selesai jam segini, dia nggak akan telepon. Even saya di luar kota. Oh, Even saya di Bali, dia nggak akan. Tapi begini ya, saya punya rundown atau breakdown acara saya. Saya kasih sama dia pagi sampai saya kasih tahu gitu. Tapi itu Madam ada kesepakatan waktu berumah tangga do and dance-nya berarti ya? Ya, Disepakati do and ya? don'ts. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Kepada anak, saya juga punya batasan. Batasan untuk bisa saya beristirahat. Batasan untuk saya bisa menolak, menampung masalah-masalah anak-anak. Biarkan anak-anak mandiri dengan masalahnya. Loh, sekarang masalah kita mengandung dia 9 bulan kan udah berat. Oke. Jadi ketika dia sudah dewasa, coba ajarkan dia dulu untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu loh. Itu sama anak. Sama cucu juga gitu. Batasannya nggak boleh megang handphone. Dia nangis ya nangis dah sana. Tapi kita cari alternatifnya untuk berkegiatan di luar rumah. Oke. Jadi kalau semua butuh batasan, apalagi kalau kita bersama rekan kerja ya. Teman kerja dengan atasan, itu lebih butuh lagi kalau melihat situasi dan Sangat kondisi butuh. saat ini. Sangat butuh. Saya juga punya tim dalam pekerjaan yang profesional ini. Tapi saya juga punya batasan terhadap tim saya atau rekan kerja. Kita katakan aja ya, saya dengan Mas Jaki saat ini berpartner ya dalam Iya. bekerja ya. Kita juga butuh batasan kan? Butuh. Saya nggak bisa menghubungi Mas Jaki anytime loh. Mas Jaki demikian juga. Kalau tentang pekerjaan oke, kita Oke, tiktokan. iya, betul. Tapi selain itu kan kita punya batasan juga. Misalnya nih, saya lagi empet nih, lagi banyak masalah. Mas Jaki saya mau curhat, nggak bisa dong. Ada batasan Betul. yang menyebabkan selingkuh. Betul. Iya kan, bener kan? Terus nanti ada yang nanya nih, nah kalau suaminya pengusaha, suami saya sukses, saya cuma ibu rumah tangga. Kalau nggak saya ikut-ikut dia kemana-mana, gimana? Bakalan selingkuh. Ibu bapak, ya untuk kaula muda, kalau ada yang selingkuh berarti dia bukan punya kita. Let it go. Itu, kalau saya tuh begitu. Oke. Madam nyadar nggak sih kalau sekarang itu sebenarnya banyak orang yang tanpa disadarin itu sudah terkena yang namanya mental health. Itu tadi Iwai. Oh, Iwai tadi ya? Sikit-sikit healing. Itu Kena temannya udah kena mental health itu, bukan Iwainya. Oh, temennya. Temannya. Si Mengkek Manja tadi. Iya, sikit-sikit healing. Itu Baru healing. itu masalah berarti Madam. Masalah lah. Kenapa dia sikit-sikit healing? Kenapa betul, nggak betul. sikit-sikit cari job? Sikit-sikit cari peluang. Coba diubah dulu. Yes. Diubah dulu dong. Mindsetnya. Iya. Oke, seperti Madam katakan tadi nggak apa-apa setahun sekali tapi langsung quality holiday ya. Bener. Tapi itu tadi. Sikit-sikit cari duit dong. Ayo. Sikit-sikit cari peluang. Iya. Ya kan? Ada income nggak? Income ada. High quality dong. Pergi kayak kemana? Ke Singapura kayak. Saya ada tuh di Bank Sumut sama security. Jadi ada perlombaan, kompetisi dan saya yang pegang karena mereka udah stres ya. Karena perlombaannya nasional, security. Bang Tit gitu ya, tadi udah disebutin pula. Nggak apa-apa Madam. Dia bilang apa tahu nggak? Saya nggak tahu saya mau ikut kompetisi ini karena apa? Karena saya dipilih. Ya, Karena dari enggak. sekian ratus satpam dialah bisa pemenangnya gitu. Saya nggak tahu kenapa saya. Loh, jadi saya nggak punya semangat untuk ikut kompetisi. Loh, saya bilang gini, kamu pengennya apa selama ini yang mau kamu lakukan untuk keluarga kamu? Ya lama gitu. Nggak mungkin rasanya. Kenapa nggak mungkin? Karena saya pengen banget loh ngajak kedua anak saya dan istri saya ke Penang. Saya mau keluar negeri, tapi yang paling dekat Penang. Maksudnya gini, saya mau keluar negeri gitu. Tapi yang paling murah tuh Penang. Kamu pikir nggak mungkin? Nggak mungkin. Ayolah kita masuk kompetisi ini. Dia nangis nggak berani. Ayo, saya bilang ayo. Saya hipno, NLP, langsung saya kasih tunjuk nih Pineng gini-gini. Semangat. Pergi loh dia. Finalis. Nggak juara 1, Oke. finalis. Karena setiap kali dia mau publik kan dia presentasi ya.
dia ingat Pineng. Yang pertama dia ingat muka madam. Yang kedua dia ingat Pineng. Dia mau kemana-mana di Pineng. Dia ingat paspor. Saya Oke. tunjukin ini paspor. Lu mau paspor mau? Tuh. Oke, Madam, waktu kita nggak banyak lagi, tapi sebelum kita closing, sepertinya ada program menarik ini ya dari Madam. Sebentar, Mas apa Zaki. itu? Soal mental health tadi. Oh, mental health tadi. Coba ya, diubah nih mindsetnya ya. Ketika sedikit-sedikit stres, coba ubah sedikit-sedikit peluang, sedikit-sedikit money, duit, sedikit-sedit duit, Cuan, sedikit-sedikit duit, gitu ya? Iya. cuan, coba ubah. Itu Karena mental health. sebenarnya apapun jurusan Anda IPA, IPS, ujung-ujungnya nanti Anda kembali ke ekonomi ya. Ekonomi, bener ekonomi. Satu lagi ya. Kamu itu saat ini dinilai value-nya itu berdasarkan siapa kamu. Kalau kamu masih sekarang gini dunia cari makan terbuka luas di peluang medsos, sementara kamu cuma healing, kamu akan ditertawakan. Iya, setuju. Jadi tolong bertahan karena sebenarnya kamu itu melebihi dari batas kemampuan yang kamu pikir. Itu dia. Go beyond. Go beyond. Ya, beyond yourself. Ingat. Yes. Jadi kamu jangan accept ya. Jangan terima ketika kamu suntuk, itu jangan terima. Begitu kata-kata suntuk langsung diubah menjadi I need money, aku butuh duit. Aku butuh mau pergi ke Singapura, aku butuh beli handphone iPhone. Itu Ayo. akan tertrigger ya jadinya Langsung ya. tertrigger gitu loh. Sehingga apa yang mau kamu lihat serai, mau kamu lihat jahe, mungkin Semuanya kamu mau lihat peluang. debu, peluang. Monggo silahkan. Mau kamu lihat kafe atau kamu mau lihat sawah, kamu tinggal tekan on aja loh HP. Jadi YouTuber. Ayo, mau kaya, bisa healing, atau mau miskin, healingnya cuma keluar masuk sawah atau cuma sampai perapat. Yes, beyond yourself itu penting Go sekali beyond sebenarnya yourself, ya. ya. Oke, Madam, ada Harmony of Us. Yes. Ini apa sih? Oh, itu my program. Oh, programnya Madam. Iya. Kapan ini? Ini baru di launching 2026. Kita lagi Tahun jalan. ini dong? Tahun ini. Di bulan berapa? Bulan 2 tanggal 14. Oh, hari kasih sayang. Yes. Pas hari kasih sayang. Jadi gini, boleh ya diterangkan Boleh, Madam. Harmony of Us itu saya dapat ketika saya menangani satu pasien hipnoterapis. Itu ibu-ibu. Dia mau ketemu saya, mau dihipno sama saya, tapi dia nggak mau berhadapan dengan saya, nggak mau lihat muka saya, Oh, nggak mau face to face. nggak mau face to face. Dia mau one on one, tapi nggak mau face to face. Why? Nah ini saya kasih tahu ya, akhirnya dia susun tempat duduknya, kita duduk Membelakangi begini, gitu. ya. Coba Mas Zaki ke sana. Nah Oke. ini pasien saya, Aha. terus dia bilang saya diam aja. Jadi Mas Zaki hadap ke sana nggak lihat saya, padahal saya hipnoterapisnya. Dia bilang kita jangan lihat-lihatan, kita hanya lihat ke depan. Dan Madam Puli jangan bicara dengan saya. So saya diam. Oke. Diam. Akhirnya pasien saya nyanyi. Oh, oke. Nyanyi. Heeh. Mas Zaki suka nyanyi lagu apa? Coba. Lagu apa aja lah Coba gitu ya. nyanyi sekarang nyanyi. Lagu apa ya? Lihat kebunku gitu ya. Oke, lihat ke yuk kita Lihat mulai kan? ya. 1 2 3. Lihat Kesana, lihat. kebunku Terus. gitu ya. Penuh dengan bunga gitu ya. Terus. Saya ikutin. Terus sebentar ya. Ada yang merah, terus ke depan. dan ada yang putih. Gitu kira-kira Saya ya. ngikut. Oke. Oke, kita kembali lihat-lihatan. Saya ngikut loh. Setiap hari saya merdukan suara saya karena ternyata ibu itu jago. Suaranya bagus. Ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lagu pertama selesai, saya ikut dia. Masuk lagu kedua, kita katakan saja potong bebek angsa. Oke. Coba nyanyi, potong bebek angsa. Angsa, Saya ikut di Mas kuali. Kuali. Oke. Karena saya bisa mengimbangi suaranya dan tidak lebih besar suaranya dari, ngerti kan? Paham. Saya tidak mengimbanginya. Tidak mendominasi. Tidak mendominasi, bahkan saya masuk ke suara 3. Iya. Mhm. Tahu lagu katakan sejujurnya? Tahu. Coba nyanyi. Katakanlah, nyanyi. Katakan sejujurnya. Mungkin saya suara 3-nya. Oke. Oke. Dia pegang tangan saya, coba. Heeh. Dia pegang tangan saya, dia tarik tangan saya. Dia gini kan, saya pegang sambil nyanyi.
Kalau tak mungkin lagi hujan memberi bla bla bla, oke? Cuma itu. Ada connecting. Iya. Dan dia nangis. Dia pegang tangan saya dan ini hipnoterapis yang paling melankolis menurut saya. Setelah nyanyi, selesai, dia peluk saya. Dia percaya sama saya. Padahal cuma nyanyi doang. Oh, Saya belum kasih ilmu saya. Nyanyi sama pegang. Dari itu saya langsung bilang sama anak-anak. apa Yuk. mungkin dia hanya butuh orang untuk mendengarkan kali, Dan Madam? mendengarkan dan mengeluarkan segala kejenuhannya dengan emosional nyanyi. Ya, bentuknya nyanyi. Bentuknya nyanyi. Saya tidak melebihi dia. Ketika Mas Zaki tadi nyanyi, suara saya kecilkan tapi merdu. Yang membuat masuk ke telinga dia. Masuk dan dia merasa saya adalah terapis yang baik buat dia. Ketika saya tidak Oke. ikut-ikutan sok-sokan untuk mengeluarkan suara Mendominasinya. besar. Oke. Dan dia langsung bilang, oke, you're my angel. Sesimpel itu. Sesimpel itu, demikian juga dengan menyanyi. Harmony of Us menawarkan tentang how to release ourselves. How to kill the burnout. Bagaimana kita membunuh burnout. Burnout. Oke. Jadi harmony release itu saya ciptakan itu akibat dari saya datang ke kantor-kantor. Setiap kali saya mulai membuat satu pelatihan, itu SDM-nya langsung bilang begini, kacau madam, Pasti. gak capai target. Kita ngomong apa dia jawab apa, kacau madam, kacau. Nah saya pikir seorang ibu aja dengan bernyanyi dia bisa lega. Kenapa saya gak buat seperti itu? Untuk mereka karyawan-karyawan ya. Karyawan-karyawan Pekerja kantor ya. boleh, nanti ibu-ibu juga boleh. Oh boleh juga ya. Boleh, yang pertama sekali syaratnya adalah kamu boleh datang dengan apa adanya kamu. Kalau kamu nyamannya pakai sarung, pakai sarung. Kalau kamu nyamannya pakai daster, datang pakai daster. Tapi, Jangan menjadi orang lain gitu. ya, tapi jangan daster yang berbayang, jangan pula daster butut. iya. Pakailah yang betul-betul sopan ya. Kita datang, nanti saya sediakan tempatnya. Pertama kali kita akan melakukan emotional release. Kalau yang sudah menjadi peserta di ruangan training saya, itu saya ada namanya emotional release. Nanti ada musiknya, itu saya pelajari di Bali. Musiknya apa? Kita akan konsen dengan si instrumen musiknya. Misalnya gendang, tek. Jadi kita itu kayak, kita fokus itu untuk ngasih makan otak kita, nutrisi. Jadi otak kita itu nggak mumet di pikiran itu aja. Setelah itu kita mulai bergerak. Bergerak. Nanti emotional release kita akan bergerak. Bergerak akan membuka 5 cakra yang ada di sini. Cakra nih terakhir nih di kepala. Itu cakra 5. Kita mungkin bisa begini. Kayaknya memberikan kebebasan buat cakra. Sama juga kita diberi kebebasan untuk berbicara. Kebebasan ketika kita di rumah sendiri. Kita mau bergaya apa. Bener Iya, kan? iya, Selama ini capek kan acting di kantor kan? Iya bener sih fake ya gitu ya. Fake. Bener. Suami istri aja ada fake loh. Banyak sekarang. Benar. Hari ini kamu tampil menjadi dirimu sendiri. Setelah kita emotional release, itu Anda akan saya rebahkan. Lay down, tidur. Kita tidur sama-sama. Terus ada pertanyaan, setelah tidur ngapain? Madam Puli mulai membawa ke tahap relaksasi, nanti masuklah ke bawah ke kondisi tidak sadar. Biar masuk ke bawah alam sadar kalau nanti saya akan bilang. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Oke. Kamu boleh tanyakan lambung kamu seberapa menderitanya dia. Ketika kamu stres, kamu memaksakan untuk mengunyah semua makanan yang mungkin tidak sehat untuk badan. Kamu harus minta maaf sama lambung kamu. Kamu harus minta maaf sama kaki kamu. Yang kadang-kadang kamu pakai walaupun sudah lelah tapi kamu tetap berjalan. Oke? Itu dulu. Nanti jadi nanti ada dua masukan. Yang pertama nanti dari misalnya kamu dari corporate kamu seperti apa, dan satu lagi dari kamu sendiri. Nanti 1 minggu sebelum hari H saya akan mengirimkan, misalnya Mas Zaki minta, Madam tolonglah saya kuatkan, saya nggak mau burn out misalnya. Nanti saya akan masukkan ke bawah alam sadar, saya akan ngomong. Udah selesai nanti dengan hipnoterapi, bagaimana kalau ada yang menjerit? It's okay. Nggak apa-apa kan? Kalau ada yang nangis terus kita bangun terus kita ngeliatin dia gitu kayak ih ngerinya gitu, enggak.
Kalau kita Oke. sudah bersaudara ya, walaupun kita lain-lain corporate atau ibu rumah tangga, kalau kita udah bersaudara dalam satu gedung itu kita nggak akan menertawainya. Kalau nangis saja saya akan tunggu. Oke, sepertinya itu pasti menarik sekali, Madam. Tunggu, Heeh. makan siang baru kita menyanyi bersama. Bernyanyi Sore. bersama. Bernyanyi bersama dan itu ada mentor. Ada mentornya Ada ya. mentornya. Jadi nyanyinya itu bukan kayak potong bebek angsa, Bukan ya. memang potong bebek angsa, tapi dia akan di arrangement. Dia bernada. Jadi ada suara satu, ada suara dua, ada suara. Jadi harmonisasi tadi terjadi. Yes, Begitu ya? harmonisasi iya. Kemudian knowing each Oke. other. Heeh, knowing each other. Ya, nanti Anda boleh saling tukar pikiran, mungkin ada peluang bisa cross selling dengan teman-teman. Oke, saya ngebayanginnya seru, sepertinya bisa melepaskan segala sesuatu yang mungkin beban kita berbeda-beda ya Madam ya, dan juga pendengar tentunya. Mungkin beban Anda bisa jadi lebih berat, tapi mungkin dengan Harmony of Us ini bisa menjadi jembatan mungkin untuk sedikit meringankan apa yang Anda rasakan. Karena sebenarnya Anda berhak untuk menyendiri, Anda berhak untuk silent treatment, Anda berhak juga untuk bisa Bahagia. Iya. merelaksasi Anda, dan Anda berhak juga untuk bahagia. Yes. Dan kita juga berhak untuk pamit ya. Ya nggak sih? Ya kan, bener ya Madam ya? Waktu ya. Nggak apa-apa. Kita harus pamit Madam. Harapan Iya. saya kita ketemu di episode selanjutnya. Yes, Dengan terima kasih. topik-topik yang bisa lebih membangun lagi. Mengubah pola pikir lagi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ya. Jangan lupa juga untuk Anda bisa follow nanti. Saya bantu Madam Puli. Instagram Madame Madam Puli Puli, ya. ya, Madam Atau nanti cari aja Puli Yunita Daulay. Ya. Ya, silakan follow untuk bisa melihat aktivitasnya seperti apa. Atau juga mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan di Instagramnya Madam Puli nanti. Atau mau hipnoterapis boleh. Boleh juga ya. Jangan lupa juga saya ajak untuk Anda bisa tetap follow Pote House ya di Jalan Dr. Mansur nomor 98. Untuk reservasi nanti Anda bisa telepon di 0853 6165 3398. Saya Zaki Yusuf, ada produser Tegar Manatar dan juga ada kameramen Malvi, ada kru Sadam, dan ada teknisi Tio. Kita semua pamit undur diri. Madam Puli terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Mas Zaki. warahmatullahi wabarakatuh. 2025 telah berakhir. Masihkah Anda penat, jenuh, stres dengan beban pekerjaan di tahun 2025? Yes, saatnya Anda melepaskan semua itu dengan mengikuti event Harmony of Us yang dipersembahkan oleh Madam Puli dan tim. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, ada Emotional Release Session. Kedua, Hypnotherapy Time. Ketiga, Singing Together. Keempat, Know Each Other. Yuk, tunggu apa lagi? Cek caption yang ada di bawah untuk info selengkapnya dan sampai jumpa di Harmony of Us.